Pada video ini, gue akan menjelaskan apa itu saham secara umum dan sederhana. Namun, sebelum masuk ke definisi saham, mari kita ingat-ingat dulu. Pernah nggak kalian lihat di internet kenapa ujung nama perusahaan ada tulisan TBK-nya? TBK itu artinya terbuka. Artinya, perusahaan terbuka untuk dimiliki oleh semua orang. Perusahaan yang terbuka ada banyak contohnya. Misalnya Bank BRI, Bank BCA, Bank BNI, Telkom, Astra, Indofood, dan masih banyak lagi. Dan tanpa kita sadari, produk-produk mereka sudah kita temui sehari-hari. Contohnya, banyak dari kalian pasti sudah menggunakan ATM BRI kan? Atau kalian juga suka makan Indomie yang merupakan produk dari Indofood. Balik lagi ke definisinya. Apa itu saham? Saham itu merupakan sebuah lembar kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Contohnya, jika kalian beli saham BRI sebanyak 1 lot atau 100 lembar saham, artinya kalian adalah bagian dari pemilik perusahaan tersebut atau pemilik dari BRI meskipun hanya 0,00 sekian persen. Nah, satuan yang digunakan dalam saham itu adalah lot, yang artinya 1 lot itu sebanyak 100 lembar. Kita dapat membeli saham itu minimal 1 lot atau 100 lembar. Contohnya, jika kalian cari harga saham BRI yang ada di internet atau di Google atau di aplikasi di sekuritas-sekuritas, kalian akan dapat harga saham BRI itu 4.600 per lembar. 4.600 per lembar ini dikalikan 100 lembar atau 1 lotnya. Artinya kalian bisa membeli saham BRI sebanyak 1 lot itu dengan harga 460.000. Dengan uang 460.000, kalian sudah menjadi bagian saham BRI atau bagian dari pemilik saham BRI meskipun hanya 1 lot. Selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang kode saham. Rata-rata saham menggunakan kode itu terdiri dari 4 huruf. Contohnya, BBRI untuk kode saham BRI, BBCA adalah kode saham untuk Bank BCA, TLKM adalah kode saham untuk perusahaan Telkom, dan INDF untuk perusahaan Indofood. Kode saham ini berfungsi untuk memudahkan kalian untuk mencari saham perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Misalnya kalian tulis BBRI di Google, akan otomatis langsung muncullah saham BRI. Selanjutnya, kenapa perusahaan TBK atau terbuka itu menjual sahamnya sehingga bisa kita beli? Karena perusahaan itu lagi perlu dana dari masyarakat, entah itu untuk ekspansi bisnisnya, atau tambahan modal, atau juga untuk bayar utang, dan yang lainnya. Misalnya, perusahaan BRI ingin membuka cabang baru di suatu daerah, tapi mereka perlu modal untuk membangun cabang itu. Karena perlu modal, akhirnya mereka melepas beberapa persen kepemilikan sahamnya kepada masyarakat untuk mendapatkan modal tambahan. Keuntungannya bagi perusahaan, mereka dapat modal segar untuk ekspansi atau membangun cabang baru. Dan keuntungan bagi masyarakat yang membeli sahamnya adalah jadi bagian dari pemilik perusahaan. Artinya, jika value atau harga perusahaan sedang naik, maka uang yang kita investasikan di saham BRI juga akan naik tanpa kita harus ngapa-ngapain. Sebenarnya, keuntungan yang dapat kita ambil jika menjadi pemegang saham atau membeli sebuah saham itu terdiri dari 2, yaitu keuntungan melalui capital gain dan dividen. Nah, tentang capital gain dan dividen akan kita bahas di video selanjutnya. Jika kalian setuju, tuliskan jawabannya di kolom komentar.